Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 81. Kembali lagi ke rumah keluarga Wangsa. Semua orang di keluarga Wangsa tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Barulah sesudah itu mereka mengerti maksud dari perbuatan nenek Wangsa. Dalam 3 tahun terakhir, Sean sudah menghabiskan waktu paling lama bersama anjing pudel ini. Ada yang mengatakan, anjing memandang rendah orang. Tetapi di rumah ini hanya anjing ini yang tidak memandang Sean dengan sebelah mata. Saat terakhir kali Sean datang, bisa dilihat bahwa Sean dan Holly memiliki hubungan yang sangat dekat. Nenek Wangsa tahu bahwa saat ini hanya Holly yang dapat membuat Sean datang sendiri ke rumah ini. Tidak ada orang lain, termasuk nenek Wangsa sendiri, yang lebih penting dibandingkan anjing ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, tetapi hujan masih saja turun. Bagi semua anggota keluarga Wangsa, malam ini adalah malam tanpa tidur. Seperti halnya keluarga Wangsa, Cahyadi juga tidak bisa tidur malam ini. Hanya saja, bukan karena insomnia, melainkan karena harus mematuhi kata-kata ibunya untuk menabur benihnya pada wanita-wanita yang sama sekali tidak dikenalnya keesokan paginya. Sean hendak berangkat ke kantor pukul 7:30. Saat Sean masuk ke mobil, Sandy menelepon. Dia langsung mengangkatnya dan bertanya, "Ada apa?" Sandy terkekeh. "Kak Sean, suaramu terdengar begitu bersemangat. Kamu sudah bangun rupanya. Tadinya aku khawatir mengganggu istirahatmu karena menelepon sepagi ini. Ada apa? Langsung katakan saja," kata Sean tidak sabaran. Dia juga tahu bahwa sekarang Sandy sangat bisa menempatkan dirinya dan tidak mungkin menghubunginya sembarangan. Apalagi membuatnya terganggu. "Begini, Kak Sean. Kemarin Holly kejatuhan pot bunga sampai kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Kasihan sekali. Dia bahkan tidak mau makan seharian." Terang Sandy. "Nenek bilang sekarang hanya kamu yang bisa memberi Holly makan agar dia mau makan lagi. Apa Kak Sean bisa datang ke tempat nenek sebentar?" Dari perkataan Sandy, Sean tahu bahwa keluarga Wangsa yang ingin Sean datang ke sana. Sementara, cedera yang dialami Holly si anjing pudel bisa saja palsu atau bisa saja benar-benar terjadi. Bahkan, jika Holly benar-benar terluka, tidak mungkin begitu kebetulan terluka segera setelah identitas Sean yang sebenarnya terungkap. Kemungkinan mereka sengaja membuat Holly terluka. Sean sangat marah dan langsung bertanya, "Holly terluka? Jangan-jangan kalian sengaja melukainya agar aku datang ke sana?" Sandy buru-buru menjawab, "Bagaimana mungkin, Kak Sean? Holly adalah kesayangan nenek. Kami tidak mungkin berani melukainya." Sean mendengus dingin. "Lebih baik begitu. Saat pulang kerja sore ini, aku akan langsung menemui nenekmu. Beritahu nenekmu bahwa aku akan mengambil Holly. Mengenai harganya, dia bisa membuka harga sesukanya. Dari seluruh keluarga Wangsa, hanya anjing ini yang paling Sean inginkan sekarang." Dalam 3 tahun terakhir, Sean dan Holly saling membutuhkan dan tidak ingin meninggalkan satu sama lain. Sandy membalas dengan sangat senang. "Baik, baik, baik. Kalau begitu, kami akan menyiapkan makanan dan menunggu kedatanganmu. Sampai jumpa nanti malam, Kak Sean." Setelah beberapa saat, Sean tiba di kantor dan bertemu dengan orang lain yang juga sangat ingin menemuinya. Ibu Cahyadi, Lucy Liono, datang mengenakan pakaian yang terlihat cakap dan profesional. Begitu melihat Sean, dia segera tersenyum tipis dan berkata, "Presdir Sean, saya tidak tahu Anda sedang punya waktu senggang atau tidak. Saya ingin berbicara dengan Anda." Tanpa perlu menebak, Sean sudah mengetahui apa yang ingin Lucy bicarakan dengannya. Pasti tidak jauh dari memohon bagi putranya dan meminta Sean melepaskan Cahyadi. Terlepas dari benar tidaknya perkataan Giana kemarin,
Cahyadi sudah menginginkan dan merebut istri Sean. Tentu saja Cahyadi tetap bersalah karena perbuatannya itu. Balas dendam Sean pada Cahyadi belum berakhir. Karena itu, dia tidak ingin membahas masalah ini lagi dengan Lucy. Saya sangat sibuk. Sean menjawab dengan dingin dan langsung pergi ke kantornya. Kalau begitu, saya akan menunggu di ruang tamu, sahut Lucy. Jika Presdir Sean sudah tidak sibuk, saya harap Anda bisa meluangkan sedikit waktu Anda untuk saya. Lucy mengejar Sean sambil berbicara di belakangnya. Tetapi Sean tidak menjawab maupun mengusirnya. Lucy memberikan kesan yang baik pada pertemuan pertama mereka. Sebagai menantu keluarga kalangan atas di Jakarta, dia jauh lebih sopan dan lebih berkelas dari Lana. Mungkin juga karena Lucy lahir dari keluarga yang berasal dari Banten. Tentu saja Sean tidak mungkin sepenuhnya sibuk sepanjang hari. Hanya saja, dia tetap membiarkan Lucy menunggu selama itu. Di perusahaan Sean, Lucy hanya minum air dan tidak makan barang sesuap pun hanya demi menunggu Sean. Namun, Sean masih tidak memberikan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengannya. Pada pukul 5 sore, Sean meninggalkan perusahaan dan meminta sopir untuk mengantarnya ke kediaman Nenek Wangsa di perumahan Kelapa Gading. Bisa dibilang, perumahan Kelapa Gading merupakan tempat yang paling Sean kenal di Jakarta. Selama 3 tahun terakhir, hampir setiap hari Sean bepergian dari apartemen Giana di Alam Sutera ke perumahan ini mengendarai mobil Audi yang dihibahkan Giana. Setiap kali Sean datang ke sini, keberadaannya seperti tidak dianggap. Tidak ada orang yang keluar saat dia mengemudi sampai di depan pintu gerbang. Jika kebetulan ada anggota keluarga Wangsa yang berdiri di pintu, tidak akan ada yang melihat apalagi menyapa Sean. Bahkan jika Sean terlebih dulu menyapa mereka, mereka tetap akan mengabaikannya. Sean berusaha sangat keras untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wangsa. Dia pernah mencoba mengobrol dengan Sandy tentang bintang NBA, mencoba memuji pakaian Yuana yang indah, dan juga mencoba memberikan beberapa hadiah kecil yang dipilih dengan sepenuh hati untuk Jayadi dan Lana. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Setiap kali Sean berusaha, dia selalu diabaikan. Hari ini, semuanya berbeda. Ketika Maibah milik Sean tiba di pintu gerbang, semua anggota keluarga Wangsa berdiri di pintu gerbang untuk menyambutnya, termasuk Nenek Wangsa yang berusia 80 tahun. Sekelompok orang angkuh. Ketika Sean yang duduk di dalam mobil melihat ini semua, dia sama sekali tidak merasa bangga maupun senang. Dia hanya merasa bahwa keluarga yang tinggi hati ini membuatnya sangat jijik. Setelah mobil Sean berhenti, supir turun dari kursi pengemudi dan bersiap membukakan pintu untuk Sean. Namun, Sandy sudah selangkah lebih cepat dan berkata, "Aku saja. Biar aku bukakan pintunya." Begitu membukakan pintu belakang untuk Sean, Sandy tersenyum dan menyambut. "Kak Sean sudah datang. Ayo, silakan masuk." Sean mengabaikan Sandy, sama seperti bagaimana Sandy mengabaikannya selama 3 tahun terakhir. Segera, Lana berlari menghampiri Sean sambil memegang tisu dan ingin menyeka wajahnya. Dia berkata, "Aduh, Sean. Bekerja seharian pasti melelahkan. Ya. Lihat, wajahmu sampai berkeringat begini." Sean menepis tangan Lana, lalu pergi tanpa membiarkan wanita itu menyentuhnya. Setelah itu, Jayadi mendekat sambil tersenyum padanya dan menyapanya dengan hormat, "Presdir Sean." Jayanata sangat bisa menempatkan diri. Seakan sudah sepenuhnya melupakan perlakuan buruknya pada Sean dan kebenciannya pada Sean dulu. Dia memuji, "Presdir Sean benar-benar luar biasa. Cara berjalan Anda bahkan lebih berwibawa dari Presdir Hartono." Yuana menatap Sean dengan tergila-gila dan tidak lagi menatapnya dengan jijik seperti sebelumnya. Dia berdandan dengan sangat cantik, mengenakan seragam sekolah, dan datang menyerahkan amplop yang sangat indah pada Sean. "Aku menulis puisi ini dan aku ingin memberikannya padamu," kata Yuana. Sean tidak mengambil amplop itu.
Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yuana hingga dia menyukai puisi. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Yuana dalam beberapa tahun terakhir dan kemampuan menulisnya, dia tidak pernah menulis sesuatu yang bagus. Sean, kamu sudah datang. Nenek Wangsa tersenyum dan menyapa Sean dengan lembut. Sean mendengus jijik. Benar-benar tidak mudah untuk bisa membuat nyonya besar keluarga Wangsa yang agung ini bersikap begitu rendah hati. Episode 82. Memberitahu yang sebenarnya pada keluarga Wangsa. Sean mengabaikan nenek Wangsa yang sangat dihormati di keluarga Wangsa. Dia bukan datang untuk seorang pun dari keluarga Wangsa, melainkan hanya demi seekor anjing pudel. Sean memandang Sandy dan bertanya, "Di mana Holly?" Pada saat ini, dari seluruh anggota keluarga Wangsa, Sean hanya bersedia berbicara secara langsung pada Sandy. Sandy segera menjawab, "Ada di kamar Giana." Lana turut mendekat dan berkata, "Sean, jangan salahkan Giana karena tidak keluar untuk menemuimu. Kemarin dia berlutut terlalu lama dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelamatkannya. Sekarang dia baru saja sembuh dan belum bisa berjalan." Sean tahu bahwa Giana memiliki tubuh yang lemah. Giana sudah berlutut selama 2 jam sehingga kemungkinan sekarang benar-benar sulit berdiri. Namun, tentu saja Sean tidak akan percaya omong kosong mengenai butuh waktu beberapa jam untuk menyelamatkannya. Selama 3 tahun terakhir, Sean sudah merawat Giana dengan sangat cermat. Dia lebih tahu seperti apa kondisi kesehatan Giana daripada siapapun. Tanpa berbicara apapun lagi, Sean langsung berjalan masuk. Begitu memasuki lantai pertama yang tidak asing, Sean melihat Giana duduk di meja makan sambil menggendong Holly. Di atas meja, sudah terhidang sederet makanan menggugah selera yang tidak pernah begitu melimpah seperti ini dalam 3 tahun terakhir. Ketika Sean melihat kaki Holly yang dibungkus perban putih, dia merasa kasihan dan segera menghampirinya. Namun, begitu sampai di depan Holly, hal pertama yang Sean lihat adalah luka di kaki Giana. Giana mengenakan rok pendek. Awalnya, dia berencana mengenakan celana panjang untuk menutupi lukanya. Tetapi, Hilda si penasihat justru memarahinya. Bagaimana bisa Giana memenangkan simpati Sean dengan mengenakan celana panjang? Sean mengingat dengan jelas seperti apa penampilan Giana kemarin. Dia memang sedikit merasa kasihan begitu melihat Giana yang seperti ini sekarang. "Sean, kamu sudah datang rupanya," kata Giana dengan nada yang sangat lemah. Bibirnya terlihat dan pucat. Meskipun terlihat pucat dan lemah, dia tetap cantik dan memesona. Sean mengabaikan Giana dan tidak menyapanya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Holly dari lengannya. Begitu Holly melihat Sean, anjing pudel itu langsung melompat ke arah Sean dengan penuh semangat. Melihat Holly yang berjalan pincang, Sean tahu bahwa Holly memang benar-benar terluka. Sean merasa sangat kasihan pada Holly. Dia tidak ingin keluarga Wangsa melakukan hal seperti ini pada Holly hanya untuk bertemu dengannya. Akhirnya, Sean berkata kepada nenek Wangsa secara langsung, "Nyonya Wangsa, saya harap Anda dapat menjual anjing ini kepada saya. Saya bersedia membayar 2 miliar. Nenek Wangsa masuk dengan tongkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Sean, duduk dan makan dulu. Kita adalah keluarga. Holly adalah anjingku dan tentu saja anjingmu juga. Untuk apa kamu berkata ingin membelinya? Kamu terlalu menganggap kami seperti orang luar. Giana dan aku sudah bercerai. Anda dan saya memang sudah bukan keluarga." Sean mencibir, "Saya tidak berencana untuk memakan makanan ini. Saya akan pergi setelah membeli anjing ini." Sean sudah bertekad kuat dan membuat seluruh anggota keluarga Wangsa merasa dipermalukan. "Baik. Kalau kamu tidak mau makan, setidaknya beritahu nenek, sebenarnya ada apa ini?" Tanya nenek Wangsa. "Kenapa kamu yang begitu kaya malah menjadi menantu kami dan menumpang di rumah keluarga kami? Kenapa hanya mendiang suami nenek saja yang mengetahuinya?" "Sean, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, nenek benar-benar tidak akan bisa mati dengan tenang."
Sean tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, semua ini sudah disembunyikan dari seluruh orang yang ada di keluarga Wangsa. Jadi, sudah seharusnya juga dia memberikan penjelasan pada semua orang hari ini. Baiklah. Karena kalian semua ingin mengetahuinya, aku akan memberitahu kalian. Kata Sean. Kami keluarga Yuwono memiliki aturan yang aneh. Anak laki-laki harus melalui berbagai ujian sebelum dapat mewarisi bisnis keluarga. Karena itu, kakekku mengaturku menjadi menantu keluarga Wangsa selama 3 tahun kemarin untuk mengasah karakterku. Sean menerangkan, meskipun keluarga Wangsa hanyalah keluarga kalangan kelas 2, kalian masih memiliki kedudukan dan kehormatan. Bagaimanapun juga, sangat sulit bagiku untuk bisa berhasil bergabung dengan keluarga kalian. Jadi, kakekku bertemu dengan kakek Giana untuk mendiskusikan masalah ini. Kakek Giana sangat senang keluarga Yuwono kami bisa menjadi besannya. Hanya saja, kakekku berkata padanya bahwa masalah ini harus dirahasiakan dari seluruh keluarga Wangsa dan hanya beliau yang boleh mengetahuinya. Lanjut Sean, begitu masalah ini bocor, pernikahan ini akan menjadi tidak sah. Begitu mendengar ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Pantas saja sebelum ayah meninggal, ada sesuatu yang ingin ayah sampaikan padaku. Kata Jayadi, selama 2 tahun terakhir, aku terus memikirkan apa yang ingin ayah sampaikan padaku dengan susah payah seperti itu. Jayadi mengingat masa lalu dan menghela napas dengan berat. Kakek Wangsa tidak berani mengatakannya karena begitu masalah ini bocor ke Jayadi atau Lana, sikap mereka terhadap Sean pasti akan berubah. Jika mereka berubah dan menjadi baik pada Sean, ujian pelatihan karakter Sean tidak akan ada artinya lagi. Nenek Wangsa sekarang memarahi Giana. Giana, laki-laki yang begitu baik seperti Sean tidak mudah untuk didapatkan. Bisa-bisanya kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghargainya. Benar, benar. Ini semua salah kakak. Jika aku yang menikah dengan Sean, aku tidak akan mungkin begitu. Sahut Yuana yang ikut berjalan mendekat. Sean, kamu tidak ingin menjadi menantu keluarga ini 1 tahun lagi. Kali ini, menikahlah denganku. Biar aku yang melatihmu. Sean kehabisan kata-kata. Dia menatap Yuana dan menolak mentah-mentah. Terima kasih. Tapi tidak perlu. Benar-benar gila. Sesudah masuk ke keluarga Wangsa selama 3 tahun, aku masih harus menukar istri dan melanjutkan pernikahan selama 1 tahun lagi. Kalau begitu, karakterku sudah lama hancur. Nenek Wangsa langsung menegur Yuana. Yuana, jangan berbicara yang tidak-tidak. Nenek Wangsa kemudian memandang Sean lagi dan berkata, Sean, kami sekeluarga sudah memperlakukanmu dengan begitu buruk selama 3 tahun ini. Hari ini kami ingin bersulang dan meminta maaf padamu. Jayanata. Jayadi. Tuangkan anggur. Perintah Nenek Wangsa. Baik, Bu. Semua anggota keluarga Wangsa mengangkat gelas anggur masing-masing dan bersulang untuk Sean sebagai permintaan maaf. Sementara, Sean memeluk Holly dan menyaksikan mereka dengan tatapan yang dingin. Setelah mereka semua selesai minum anggur, Sean bertanya, apa sudah bisa membuat penawaran? Sean melanjutkan, aku tidak peduli dengan permintaan maaf kalian. Tenang saja. Aku juga tidak berencana untuk membalas dendam pada kalian. Mengenai proyek Grand Giana, perusahaan kami akan terus bekerja sama dengan kalian, tapi hanya sebatas proyek ini saja. Jangan pernah berpikir untuk bekerja sama lagi di masa depan. Suasana hati Nenek Wangsa menjadi rumit. Sesudah melirik Giana, dia berkata, Sean, Nenek tahu kamu menyukai anjing ini. Selama 3 tahun kamu bersama keluarga kami, kamu juga tahu betapa Nenek menyukai anjing ini. Bagaimana kalau dalam seminggu, Holly di rumahmu selama 5 hari, lalu di sini selama 2 hari? Bagaimana menurutmu? Sean tahu bahwa Nenek Wangsa sangat bergantung pada Holly. Wanita tua ini tidak memiliki teman. Jadi sejak awal dia sudah menganggap anjing ini sebagai temannya. Sean pun mengangguk. Oke,
Katakan saja harganya. Tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Lana mendekat sambil tersenyum. Kita ini keluarga. Untuk apa membicarakan uang? Lagi pula, gelang giok yang waktu itu kamu berikan untuk nenek bernilai 20 miliar. Lana merasa sangat bangga karena hadiah berharga itu merupakan pemberian menantunya. Nenek Wangsa melirik gelang giok di pergelangan tangan kirinya, melepasnya, dan menyerahkannya pada Sean. Sean, terima kasih sudah memberi nenek hadiah yang begitu berharga. Nenek tidak memenuhi kewajibanku sebagai seorang nenek. Nenek tidak layak menerima hadiahmu. Ambil kembali saja. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.